Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resiko apa dan bagaimana solusinya dalam berbisnis telur. Akan tetapi sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Berbisnis telur itu merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya. Akan tetapi tidak lepas dari kemungkinan resiko yang akan terjadi dan menimbulkan kerugian apabila kemungkinan resiko yang akan terjadi ini tidak kita antisipasi dan dicarikan solusinya. Nah, berikut ini saya akan sampaikan 3 kemungkinan yang akan terjadi di dalam bisnis telur ini. Yang pertama yaitu kemungkinan telur itu pecah. Nah, kalau telur itu pecah, itu pembeli tidak mau membeli kecuali dengan harga yang lebih murah. Mungkin harganya 1 kilo itu biasanya 20.000. Nah, mungkin ini hanya bisa dijual dengan harga 15.000 atau sampai 17.000 saja. Artinya kita tidak mendapatkan keuntungan. Nah, kalau seandainya di dalam stok kita banyak yang pecah, itu semakin banyak kerugian yang akan diderita oleh penjual telur itu. Nah, solusinya yaitu apabila ini pedagang tingkat eceran atau tingkat bawah, ini mudah solusinya yaitu ditukar. Selesai. Nah, seandainya tingkat agen atau distributor itu pecah, berarti tidak bisa ditukar. Karena apa? Karena pembelian dari distributor ke kandang itu sudah kontrak dan pecahnya itu biasanya itu bersumber dari bagaimana cara membawa dari kandang menuju ke toko atau ke penampungan telur. Artinya bahwa yang diberi arahan, yang diberi teguran agar tidak terjadi pecah yang lebih banyak, itu sopir pengangkut itu harus hati-hati, harus pelan-pelan, apalagi melalui jalan-jalan yang rusak. Banyak goyangan-goyangan dari jalan-jalan yang berlubang. Menggunakan satu istilah, kalau yang selama ini digunakan lebih cepat lebih baik. Tapi di dalam pendistribusian telur dengan menggunakan mobil itu lambat-lambat asal selamat. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemungkinan telur itu busuk. Busuk itu karena terlalu lama disimpan atau terlalu lama itu tidak laku. Dan kemungkinan lagi yaitu telur busuk itu bisa diakibatkan dari kena air. Nah, tidak menutup kemungkinan bahwa pengangkutan juga bisa terjadi di pengangkutan karena mungkin tidak ditutup, terjadi hujan di jalan, itu bisa terjadi basah.
Nah, basa itu pun mempercepat proses pembusukan telur. Jadi yang diantisipasi pertama yaitu setiap membawa telur dari kandang menuju ke tempat penampungan itu diusahakan harus ditutup terpal agar tidak basah apabila terjadi hujan di jalan. Yang kedua, untuk menghindari busuk, itu yang menjadi penyebab itu karena terlalu lama menyimpan, mungkin kurang laku, umur telurnya kurang lebih itu paling lama itu 2 minggu itu harus sudah dikonsumsi. Lebih dari 2 minggu itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi busuk. Nah, caranya untuk mengatasi hal itu salah satunya yaitu dibagi kepada agen-agen lain. Mungkin agen-agen lain di tempat lain itu sudah habis atau sudah stoknya sudah habis. Itu bisa dibagi untuk membantu menjualkan. Walaupun toh di dalam dunia perdagangan itu sesama pedagang yang sama itu musuh, tapi biasanya dalam satu komunitas itu saling tolong menolong apabila salah satu agen itu memerlukan bantuan untuk memasarkan karena kurang laku di dalam penjualannya, sehingganya apa? Sehingganya mendapat bantuan pemasarkan berarti cepat habis. Tetapi ya tetap aja harganya itu kembali kepada modal awal atau untungnya sedikit. Jadi untung sedikit tidak untung banyak, jadi dibagi dua untungnya. Yang lain itu bisa menggunakan nyeles atau ngampas keluar dari toko atau menjajakan ke kampung-kampung, ke rumah-rumah atau ke warung-warung yang ada di luar pasar. Itu solusi agar stok yang ada itu bisa terjual sesuai dengan waktu yang ada, sesuai waktu-waktu kadaluarsa. Dan yang ketiga yaitu adanya keputusan dari posko wilayah, itu keputusan harga turun sedangkan stok kita masih banyak. Mungkin salah satu contohnya harga itu umpamanya itu 20.000 1 kilo, ternyata posko menentukan 19.000 hari ini sedangkan stok kita masih banyak. Itu tidak bisa disiasati, kita harus ikut turun walaupun toh rugi. Cara mengatasinya yaitu secara otomatis nanti kalau terjadi kenaikan harga, stok kita masih banyak, ya kita akan mengikuti harga tersebut. Jadi umpamanya terjadi keputusan penurunan harga dari 20.000 ke 19.000, yang biasanya kita jual itu per kilo itu 21, ya kita harus turunkan 1.000, 20, kita rugi 1.000, tinggal stok kita tuh berapa banyak. Itu kalau kita terjadi 100 kilo berarti kita akan menderita kerugian 100.000. Kita harus mengikuti. Kalau kita tidak mengikuti ya nanti tidak laku, akhirnya apa? Busuk semua. Nah, oke, untuk menghindari busuk semua, kerugian yang lebih besar lagi, maka kita harus ikut harga turun juga, karena itu yang akan terjadi, pembusukan secara besar-besaran. Dan tidak menutup kemungkinan apabila kita jual tetap tinggi, tetap tidak ikut turun, kita akan ditinggalkan oleh konsumen. Jadi kita nanti akan secara otomatis pada saat keputusan harga naik, kita stok masih ada, ya kita ikut berjualan telur itu ikut naik. Nah, nanti itu ke cover. Jadi saat itu terjadi pengembalian kondisi untung rugi. Nah, itu tadi ulasan tentang kemungkinan resiko yang terjadi yang mengakibatkan kerugian dan apa antisipasinya atau solusinya agar itu kerugian itu bisa kita antisipasi
secepat mungkin atau sebaik mungkin. Oke, ulasan singkat ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman yang lain mendapatkan informasi-informasi terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.